Nabi Idris menjadi nabi kedua yang dikenal oleh umat Islam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Idris AS. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam AS, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam AS. Nabi Idris dianggap sebagai seorang nabi yang penuh dengan keistimewaan, terampil perihal keilmuan dan gemar mengkaji ajaran Allah. Selama masa mudanya, Nabi Idris sangat rajin belajar. Ia berguru kepada Nabi Syed, Set, dan belajar membaca syahifah atau juga dikenal dengan suhuf. Tak hanya itu, rasa keingintahuannya yang tinggi membuat Nabi Idris menjadi orang pertama yang belajar literasi, mulai dari menulis, membaca dan menggunakan pena. Nabi Idris, pelopor ilmu dan inovasi umat manusia. Peradaban manusia dewasa ini terus berkembang. Majunya ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terus diciptakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang hari ini semakin kompleks sejatinya bertujuan untuk memudahkan urusan manusia itu sendiri. Ia menjadi solusi bagi problem manusia dari zaman ke zaman. Namun apabila kita membaca sejarah umat manusia, siapakah sebenarnya yang pertama kali mulai mengembangkan ilmu dan inovasi teknologi? Jika menggali kisah dalam Al-Quran, disebutkan nama seorang nabi dari generasi awal yang menurut para mufasir adalah pelopor ilmu dan inovasi bagi umat manusia. Dia adalah Nabi Idris. Secara silsilah, beliau ini cucu dari Nabi Adam dan kakek dari Nabi Nuh. Nabi Idris juga seorang nabi periode awal, ia nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Nama Nabi Idris tersebut dua kali dalam Al-Quran yaitu pada surah Maryam ayat 56 dan surah Al-Anbiya ayat 85. Di dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa Nabi Idris ini adalah sosok yang berilmu, banyak beramal, dan selalu berzikir kepada Allah. Beliau dalam peradaban manusia ini banyak melahirkan inovasi-inovasi berkat ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sehingga apa yang telah dipelopori olehnya bisa dilanjutkan dan dimanfaatkan oleh manusia hingga hari ini. Dari ahli nujum, menciptakan pena, hingga menciptakan baju jahitan, Nabi Idris adalah seorang yang diberikan mukjizat oleh Allah berupa dapat mengetahui ilmu nujum, perbintangan. Ahsin Saho mengatakan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang berbicara ilmu astronomi. Namun, Nur Hidayatullah Al-Banjari mengatakan Nabi Idris bukan ahli astronomi, melainkan astrologi. Di luar perdebatan tersebut, Nabi Idris tetaplah seorang ahli nujum yang menjadi pelopor bagi ilmu falak hari ini. Nabi Idris sangat ahli di bidang ilmu hisab dan peredaran bintang. Ia sering melakukan observasi terhadap arah rasi bintang dan tanda-tanda alam. Beliau adalah penemu rasi bintang Orion dan bintang Waluku sebagai penunjuk musim. Melalui pengetahuannya tersebut, Nabi Idris bisa memprediksi datangnya banjir besar yang akan terjadi pada kaumnya melalui isyarat langit. Nabi Idris juga menemukan arah mata angin sebelah utara padahal waktu itu kompas belum ditemukan. Ilmu nujum Nabi Idris ini sayangnya disalahgunakan oleh para penyihir yang berguru pada Harut dan Marut. Selain ahli dalam ilmu nujum, Nabi Idris juga seorang yang pertama menulis dengan pena. Pada zaman dahulu memang belum tercipta alat tulis, meskipun terdapat beberapa orang berilmu yang fasih dalam secara lisan. Jadi ilmu pada waktu itu tidak bisa diabadikan secara turun-temurun. Berkat inovasinya ini, ilmu mulai ditulis dan tulisan mulai berkembang. Nabi Idris adalah seorang yang gemar mendalami kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syed. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Nabi Idris menerima 30 suhuf dari Allah. Beliau memanglah seorang yang gemar belajar dan terus menuntut ilmu pengetahuan, baik dari kalam Allah, maupun ayat kauniyahnya. Nabi Idris adalah manusia yang mula-mula memakai baju berjahit, yang pada waktu itu masih terbuat kulit binatang. Menurut penjelasan Ibnu Katsir, Nabi Idris selalu berzikir di setiap ia memasukkan jarum ke bajunya. Tak hanya itu, Nabi Idris juga menemukan obat-obatan dan membuat takaran timbangan. Ia adalah orang yang bersemangat mencari hikmah kehidupan serta berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umat manusia. Diangkat derajatnya oleh Allah sampai di langit keempat. Nabi Idris adalah orang yang saleh. Ia giat bekerja keras, memperbanyak amal, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai orang yang jujur sebagaimana firman-Nya. Yang artinya, dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Qiyas Maryam, 56.
Dalam ayat lain nama Nabi Idris juga disebutkan Al-Quran setelah Nabi Ismail dan Zulkifli, yang artinya, dan, ingatlah kisah, Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Qiyas Al-Anbiya, 85. Beliau adalah orang yang sabar. Sabar menghadapi berbagai cobaan kehidupan maupun sabar dalam menuntut ilmu. Atas kesalahannya tersebut Allah mengangkat derajat Nabi Idris ke tempat yang begitu mulia, seperti yang difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat selanjutnya, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Qiyas Maryam, 57. Pada tafsir Jalalain dijelaskan dalam ayat tersebut yang dimaksud diangkat martabatnya adalah naiknya Nabi Idris ke langit. Beliau berkedudukan di langit keempat. Pada hadis-hadis tentang Isra, Mi'raj juga diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Nabi Idris di langit keempat. Ada satu cerita menarik yang diriwayatkan Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas. Ia mengisahkan bahwa Nabi Idris diberikan izin oleh Allah untuk mengetahui neraka dan mencicipi surga. Beliau juga pernah meminta kepada Allah agar diperpanjang usianya sehingga bisa memperbanyak amal dan zikir. Ia juga bersahabat dengan malaikat maut, sedang keinginannya dikabulkan oleh Allah. Nabi Idris tidak dicabut nyawanya di dunia melainkan dibawa naik ke langit. Dan ketika sampai di langit keempat, barulah nyawanya dicabut. Kisah Nabi Idris ini begitu mulia. Ia bisa dijadikan teladan bagi kita hari ini untuk giat mencari ilmu dan inovasi. Karena janji Allah memanglah benar, Allah akan mengangkat derajat seorang yang tekun mencari ilmu ke tempat yang mulia di sisinya wallahu alam.